Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat banyak. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati para jamaah yang hadir di sini dan juga yang saya hormati seluruh jamaah yang ada di rumah. Di sini izinkan saya sebagai moderator memandu jalannya acara tabligh akbar pada hari ini, yang insya Allah tabligh akbar ini akan diisi oleh Al-Ustadz Syekhuna Kiai Haji Ahmad Rafi'i. Al-waktu wal makan falyatafaddal alaih. Waktu dan tempat saya silahkan kepada beliau. Untuk para jamaah silahkan disimak dan didengarkan. Apabila ada yang sesuatu yang kita bisa dapatkan, maka amalkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Amma ba'du, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak tentunya, yang tidak bisa kita hitung satu persatu nikmatnya. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mengalir kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator, pengatur waktu, penata acara atas diberikannya waktu saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pemimpin Menurut Pandangan Islam. Selanjutnya, yang saya hormati para pemimpin yang ada di sini, mulai dari RT, RW, kepala desa dan seterusnya. Begitupun jajaran-jajarannya. Dan juga jamaah sekalian yang mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemimpin dalam pandangan agama Islam bukanlah sekedar orang yang memegang kekuasaan atau memiliki otoritas yang tinggi, melainkan seseorang yang bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waj'alna lil muttaqina imama. Yang kurang lebih artinya, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memilih pemimpin yang bertakwa, yang memiliki ketakwaan yang tinggi kepadanya. Ini menunjukkan bahwa ketakwaan adalah kualitas utama seorang pemimpin dalam agama Islam. Ketakwaan bukanlah sekedar kewajiban formal, tetapi mencakup kesadaran yang mendalam akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Tentunya kalau seorang pemimpin itu tidak mempunyai ketakwaan, maka akan semena-mena dalam memutuskan suatu keputusan.
Seorang pemimpin yang bertakwa akan selalu menjalankan amanahnya dengan adil tanpa memandang status suku ataupun kedudukan sosial. Selain ketakwaan, sifat lain yang sangat penting bagi seorang pemimpin dalam Islam adalah keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Surat Al-Maidah ayat 8. Nah, keadilan adalah prinsip yang sangat penting dalam kepemimpinan Islam. Seorang pemimpin harus adil dalam memutuskan perkara, memberikan hak-hak kepada seorang tanpa pandang bulu, dan menghindari sifat diskriminatif. Selanjutnya, seorang pemimpin dalam Islam juga harus memiliki sifat kasih sayang dan belas kasihan. Rasulullah Muhammad SAW adalah teladan utama dalam hal ini. Beliau senantiasa memperhatikan kebutuhan dan penderitaan umatnya, serta berusaha untuk membantu dan melindungi mereka. Selain itu, kepemimpinan dalam Islam juga didasarkan pada prinsip konsultasi atau syura. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Asy-Syura ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhum syura'a bainahum. Dan urusan mereka atau dalam kurung pemerintahan adalah dengan musyawarah di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin seharusnya tidak memutuskan segala sesuatu secara sepihak, tetapi melibatkan para ahli dan konsultan dalam proses pengambilan keputusan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin menurut pandangan Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, seorang pemimpin dapat menjadi teladan yang baik bagi umatnya dan dapat membimbing mereka menuju kebaikan dan kemajuan. Sebelum saya tutup ini ceramah, barangkali saudara-saudara sekalian, jamaah sekalian, ingin menjadi seorang pemimpin. Sebelum memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri sendiri. Karena apa? Karena kalau kita belum bisa memimpin diri sendiri, bagaimana kita harus bisa memimpin orang lain? Kasarnya, memimpin diri sendiri aja tidak bisa, apalagi harus mengurusi orang lain. Masalah sendiri aja banyak. Tentu kita harus bisa membereskan masalah kita, ya dengan cara menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Kalau emang kita sudah bisa memimpin diri kita, bolehlah kita memimpin orang lain. Dan ingat, saudara-saudara sekalian, menjadi pemimpin itu bukan hanya jangan karena saya ingin menjadi pemimpin, ingin berkuasa, tetapi niatkan ketika kita ingin memimpin suatu organisasi, contohnya suatu pemerintahan contohnya, niatkan bahwa kita memimpin ini karena Allah, dan insya Allah janji Allah tidak akan pernah dusta. Oleh karena itu kita perbaiki diri dulu, setelah itu boleh kita bisa memimpin orang lain. Saudara-saudara sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kita tidak boleh menjadi pemimpin. Kita boleh jadi seorang pemimpin, tapi harus ingat, kita harus bisa mendekatkan diri kepada Allah, karena seorang pemimpin adalah seseorang yang akan dicontoh oleh para pengikutnya. Seandainya kita menjadi pemimpin yang zalim, sudah pasti
sudah dapat dipastikan orang-orang yang kita pimpin juga akan berbuat kezaliman. Oleh karena itu, banyak-banyaklah muhasabah. Jamaah rahimakumullah, begitulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena tentunya sebuah kesalahan datang dari saya dan sebuah kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Undur maqala wala tandur maqala. Lihatlah apa yang dia katakan, bukan siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the happiest year of my life.